Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Menghadirkan sebuah keadilan bagi rakyat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati ketika Republik ini berdiri. Pra kemerdekaan kita hidup dalam kolonialisme dan itu artinya negeri Belanda kaya, negeri Nusantara miskin. Dan kita sekarang bertanggung jawab untuk bisa menghadirkan keadilan, kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan. Apa terjemahannya? Kami menginginkan dan kami merencanakan agar akses pada fasilitas dasar setara. Pertama, kesehatan. Kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan, sampai dengan ketika mereka aktif termasuk perlindungan, coverage atas atau jaminan kesehatannya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia. Dan kami tidak ingin menyebut dengan istilah sumber daya manusia. Kami ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Karena manusia tidak perlu dipandang sebagai sumber daya untuk kegiatan perekonomian. Ini kemudian wujudnya apa? Kesetaraan kesempatan. Jumlah bangku SD, SMP, SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida, makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Dan itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir, tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah. Lalu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja, bukan hanya anak kelas menengah Indonesia. Pendidikan yang harganya terjangkau, biaya terjangkau, dan pemerintah memiliki tanggung jawab mengurangi beban pengelola kampus. Pengelola kampus tidak dibebani dengan tanggung jawab begitu besar terkait mencari pembiayaan untuk kegiatan kampus, tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan pembelajaran, pendidikan, supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yang terlalu tinggi di kampus-kampus kita. Yang ketiga, kita menginginkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang setara bagi semuanya. Kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, lalu kesempatan kerja setara. Dan itu artinya menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian. Perekonomian kita hari ini tersentralkan di kawasan Jawa bagian barat, khususnya Jakarta, dan kawasan Jawa. Kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. Lalu yang tidak kalah penting, ini adalah terkait dengan kebutuhan pokok dasar kita. Bahwa kita membutuhkan tata kelola kebutuhan dasar yang lebih baik. Contohnya beras. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum, melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off. Bila kita perhatikan ini, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum ini kita tata dengan baik,
insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang lebih baik. Kita akan maju dalam keadilan. Kenapa kata keadilan itu penting Bapak sekalian? Karena kita selama ini sudah melakukan pembangunan. Bukan setahun 2 tahun, lebih dari 7 dekade. Tetapi yang menerima manfaat masih sebagian. Tanggung jawab kita adalah memasukkan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat terpenting. Dari situ kita berharap nanti ada persatuan, ada kebersamaan. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua, tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Anda bisa menunjukkan contoh kasus ketimpangan yang menghadirkan persatuan, kita ingin lihat. Tidak ada. Yang namanya Indonesia bersatu, bineka yang ika, yang guyup, mensyaratkan keadilan. Tanpa keadilan tidak ada persatuan. Tanpa keadilan tidak ada kebersamaan. Tanpa keadilan tidak ada ketenangan. Hadirkan keadilan, maka Indonesia akan tenang, makmur, bahagia. Itu kira-kira teman-teman. Saya rasa saya cukup sampai di sini. Sebagai gagasan awal, kata kuncinya adalah keadilan dilaksanakan di semua sektor. Dan bila itu dihadirkan, maka kalimat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya kalimat yang ada di dalam sebuah logo Pancasila, tapi dia akan menjadi keseharian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nama Indonesia betul-betul sangat dipercaya. Sebelumnya adalah G20. Maka kalau kita melihat lanjut, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terpercaya yang berada dalam track yang benar. Optimisme ini mesti dibangun. Tentu ada mimpinya seperti yang ada di situ. Mimpinya apa? Menuju 2045, 100 tahun Indonesia, atau kalau mundur-mundur di 2050, setidaknya ekonomi kita akan melompat dari 17 rankingnya menjadi 4. Dan kira-kira teman-teman, kita punya PR yang tidak gampang. Apa itu climate change? Yang kemudian kita mesti betul-betul berpikir sangat-sangat serius. Sangat serius pada persoalan ini. SDM kita tidak unggul, gak akan bisa kita tangani. Anggaran kita tidak cukup, tidak bisa kita tangani. Kepedulian tidak ada, no way. Tidak akan bisa tertangani. Dan transformasinya ada 6 pilar. 1, soal pangan yang mesti dipenuhi. India sudah tidak mau mengekspor lagi. India tidak mau. Vietnam, Thailand menahan diri. Indonesia yang kaya banget, apakah cukup bisa meningkatkan produktivitasnya? Apakah cukup SDM kita memberikan? Apakah cukup benih yang baik? Apakah cukup saprotan yang bagus? Dan apakah ada off-taker yang bisa mengambil sehingga stabilitas harga tercapai? Pangan, termasuk diversifikasinya. Yang berikutnya kemudian, kita bicara kondisi lingkungan yang tadi sepenggal saya ceritakan karena global climate change, kemudian terjadi situasi yang memburuk. Saya kira di beberapa tempat sekarang sudah mengalami gangguan ISPA karena polusi yang sangat luar biasa. Dan kita mulai pelan-pelan untuk mendorong, mengingatkan, berkomitmen sejak Kyoto Protocol, kemudian Paris Agreement, 190 negara saya kira, dan COP besok akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab, semua akan ditagih komitmennya. Seserius apa? Roadmap-nya seperti apa? Suka tidak suka, mau tidak mau. Maka mengurangi gas emisi, ekonomi hijau, ekonomi biru yang menjadi potensi untuk bisa kita kembangkan, itu yang mesti kita lakukan. Pada saat itulah kemudian tidak cukup ledakan penduduk yang sangat luar biasa, bumi saya kira sudah berada pada kapasitas yang berlebih. Suka tidak suka, energi sangat dibutuhkan. Tapi energi yang mencemari, rasa-rasanya energi yang mencemari pasti sudah akan ditolak. Pasti sudah akan ditolak. Tapi yang renewable yang mana? Apakah sudah cukup? Panel suryanya sudah cukup belum? Tenaga anginnya sampai di mana? Ya enggak? Geotermanya sampai di mana? Ini hari yang menjadi PR dan ada 2 senario besar. Senario moderat 2034 kita 31,8%. Di 2029 kita 23,5%. Tapi kalau mau skenario optimis, kira-kira 2034 kita berada di 56,9%. Berat, tapi kita harus lakukan. Suka tidak suka, no choice. Ini yang akan terjadi. Maka pada saat itulah percepatan yang harus dibangun itu
Tidak cukup mengandalkan hanya human. Kita butuh alat. Kita butuh alat. Apa instrumen yang bisa membantu? Artificial intelligence, dunia digital yang infrastrukturnya mulai disiapkan sejak sekarang agar di remote area pun menjadi fair. Ada keadilan yang mereka terima sehingga dia bisa mendapatkan itu. Dan kalau itu bisa berkembang sampai dengan ekonominya, bahkan sampai ekonomi digital itu ada potensi yang bisa kita baca. Saya coba mencari teman para pakar untuk menghitung 4.531 triliun. Tentang tantangannya sudah kelihatan, infrastruktur, literasi digitalnya yang mesti dipenuhi, dan akselerasi yang mesti kita lakukan. Maka teman-teman, Bapak Ibu sekalian, energi sudah, digitalisasi sudah, maka pendidikan dan kesehatan. Tugas negara, tugas pemerintah adalah ngurusi orang sejak ibu hamil, sejak kita masih dalam kandungan, sampai terlahir, kemudian meninggal. Negara mengurusi semuanya yang ada di situ. Maka modal manusia sehat, modal mereka yang sehat lahir batin adalah yang utama. Adalah yang utama. Teman-teman, kalau itu kita sudah punya, gak ada stunting, maka pertumbuhan jiwanya bagus, fisiknya bagus, otaknya bagus. Begitu dikasih pendidikan bagus, mereka akan mendapatkan itu. Maka kita bisa lihat kondisi, ya bidang kerja yang tidak sesuai sekarang 53,3%. Ini orangnya kreatif, terlalu punya talenta tinggi atau salah jurusan. Ini yang terjadi. Upah di bawah UMR masih 49, maka hari ini menjadi PR yang nanti mesti kita bereskan. Dan tingkat pengangguran terbuka masih 5,83%. Maka job creation yang hari ini betul-betul kita butuhkan. Sekolah vokasi, investasi dan hilirisasi yang mesti kita lakukan. Dan dari tenaga kita optimalkan sendiri. Kecuali kita tidak mampu, mari kita kolaborasi. Tapi transfer of knowledge, transfer of teknologinya mesti dilakukan. Harus, itu yang kita lakukan. Dan mata kuliahnya, karena kita di kampus, rasanya mesti dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Adaptif. Bu Rektor, saya kemarin menyampaikan pada teman-teman, rasanya MKDU-nya ditambah. Tidak hanya kemudian kita bercerita yang sudah ada, plus pelajaran digital. Rasanya anak-anak yang sekarang ditambahi ilmu itu, inovasinya berkembang dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka menjemput hilirisasi yang akan dilakukan, mesti disiapkan SDM-SDM yang unggul. Kalau kita melihat seperti itu, ini semua berjalan dengan baik. Tidak akan bisa berjalan mulus-mulus saja kalau penegakan hukumnya memble, korupsinya jamaah, dan sistem kemudian tidak bisa mengakomodasi itu. Akhirnya bocorlah di mana-mana. Ini problem yang kemudian mesti kita tangani. Kita lihat saja kalau dari grafik yang saya munculkan itu antara yang orange dengan yang biru, berapa kasus dan berapa tersangkanya. Tapi menghukum tidak cukup. Mencegah jauh lebih baik. Maka memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini rasanya menjadi sebuah kewajiban. Membangun integritas sejak dari dini. Dan tantangannya kebiasaan korup, kebijakan korup, sistem aturan korup, dan praktek yang korup. Saya kurung di dalamnya. Apa karena aktor, regulasi, atau kelembagaannya? Ini yang kemudian menjadi kita tata, sehingga penguatan aparat penegak hukum mulai jaksa, KPK, dan kepolisian is a must. Termasuk reform di masing-masing kelembagaannya. Ada 3 fondasi melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi. Ada regulasi, sistem dan kelembagaan, dan aktor yang harus dilakukan. Terakhir, maka ingin saya sampaikan bahwa lanjut, ada 7 yang kemudian mesti kita sampaikan. Membangun SDM produktif sebagian tadi saya sampaikan, stabilisasi harga pokok yang mesti kita lakukan, dan kemiskinan mesti dihapus setidaknya yang ekstrim mesti nol. Kerjaan sudah dimulai. Memperkuat jaring pengaman sosial sampai dengan hilirisasi menuju industrialisasi kelasnya dunia. Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat. Dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merumuskan 17 program prioritas. 17. Yang pertama, kita harus mencapai swasembada pangan. Harus mencapai swasembada pangan.
Dan saya yakin ini bisa. Kalau kita laksanakan dengan benar, kita bukan saja jadi swasembada, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Kedua, kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani dan kita mampu. Kita mampu menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia. Kemudian dalam rangka itu kita harus juga memberantas korupsi. Korupsi adalah penyakit yang akan menghambat kita dan harus kita selesaikan. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Kita harus kuatkan pertahanan negara. Kalau lemah kita akan diinjek-injek dan dijajah kembali. Saudara-saudara, tidak ada yang lemah bisa survive. Kita harus mencapai swasembada air. Air menjadi komoditas strategik. Air menjadi komoditas strategik. PBB sudah meramalkan kita akan mengalami krisis air. Untuk itu kita harus fokus kepada teknologi air dan sebagainya. Saya di Kementerian Pertahanan, ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan saya. Kita bentuk sekarang di Fakultas Teknik prodi khusus hidrologi, ilmu air kita bentuk, dan kita punya satgas air. Kita sudah mampu mencari air dengan tepat, kita drill air dan sudah produksi di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, kita harus sempurnakan penyempurnaan keuangan negara. Sekarang kita harus lebih tingkatkan penerimaan dan cara penerimaan negara, keuangan negara. Kita harus menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Sekarang terlalu banyak perantara-perantara, ini kita harus sekarang jamin pupuk harus sampai ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah ini yang akan mempercepat lompatan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, komunitas-komunitas kita sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita tidak mau komunitas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboikot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, 1 kilang minyak di Jepang. 1 kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan. Kemudian hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40.000 pabrik, 40.000 perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan-pengolahan di Indonesia, nikel, smelter-smelter di Indonesia, boksit, semua smelter di Indonesia, semuanya kita bisa bayangkan berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak kita semua. Kita tidak mau anak-anak kita hanya mendapat pekerjaan dengan upah rendah, kita tidak mau. Kita ingin menjadi negara yang maju, saudara-saudara sekalian. Rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Pemberantasan narkoba. Melanjutkan pemerataan ekonomi. Penguatan UMKM. Pembangunan IKN sebagai pemerataan. Reformasi politik, hukum dan birokrasi. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga. Kita ingin
Kita ingin ikut Olimpiade. Kita ingin ikut Piala Dunia, saudara-saudara sekalian. 8 program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Mencetak, memproduksi lumbung pangan. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Serta bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Mendirikan penerimaan negara. Tingkatkan rasio penerimaan negara dari PDB menjadi 20%. Saudara-saudara sekalian, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, TNI Polri, dan kepala desa dan perangkat desa. Terima kasih. Selesai. Dalam Pilpres 2024, para kandidat perlu memperhatikan etika teknologi dalam kampanye dan pemilihan umum. Mereka juga perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilihan umum dilakukan dengan etika dan menghormati hak privasi dan keamanan data masyarakat. Selain itu, para kandidat juga perlu memperbaiki sistem pemilihan umum dan mencegah kecurangan dalam pemilihan umum. Berikut adalah sudut pandang positif dan negatif Pilpres 2024 yang berhubungan dengan etika teknologi. Sudut pandang positifnya yaitu yang pertama, penggunaan teknologi dapat mempermudah dan mempercepat proses pemilihan umum sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Yang kedua, teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum seperti dengan memperbaiki sistem perhitungan suara dan mencegah kecurangan dalam pemilihan umum. Yang ketiga, pembuatan surat edaran pedoman etika artificial intelligence oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membantu menghadirkan pemanfaatan teknologi yang lebih beretika dan menghormati aturan yang ada. Selanjutnya, sudut pandang negatifnya yaitu yang pertama, penggunaan teknologi dalam pemilihan umum juga dapat menimbulkan masalah, seperti adanya kecurangan dalam penggunaan teknologi dan manipulasi data. Yang kedua, penggunaan teknologi yang tidak etis dapat mengancam hak privasi dan keamanan data masyarakat. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang tidak etis juga dapat memperburuk polarisasi politik dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum. Berita-berita valid dan hoax dalam Pilpres 2024. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD berhasil gagalkan Anies Baswedan untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Dilansir dari turnbackhoax.id, klaim Mahfud MD berhasil gagalkan Anies Baswedan untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024 adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan hasil suntingan dan isi video tersebut adalah potongan video dari peristiwa yang tidak berkaitan. Salah satu video tersebut merupakan unggahan kanal YouTube Tribun Medan TV dengan judul "Kritikan Tajam Anies Soal Penjagalan di Pilpres".